Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat CRUD di NetBeans dan mengkoneksikannya ke database. Jadi di sini pertama kita buat dulu project baru. Di sini project barunya saya buat dengan nama tugas CRUD. Kemudian package-nya saya buat dengan nama tugas CRUD juga. Kemudian di sini saya buat untuk koneksinya. Di sini filenya file koneksi.java. Kemudian untuk tampilannya menggunakan JFrame From. Di sini namanya saya buat From mahasiswa. Kemudian untuk mengkoneksikannya, pertama di sini di bagian libraries-nya di add library. Di sini kita add library MySQL-nya. Di sini saya sudah menambahkan, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Kemudian di service-nya pastikan database-nya itu register MySQL servernya connect. Kemudian mahasiswanya, di sini saya membuat untuk tampilan mahasiswa, CRUD mahasiswa, jadi dikoneksikan. Kemudian nanti di drivers-nya di sini akan muncul. Ini munculnya. Jadi di sini kita langsung saja ke koneksinya. Di koneksinya ini, di sini kita akan mengkoneksikan yang kita buat, CRUD yang kita buat ini di localhost di database mahasiswa yang saya buat. Di sini saya membuat database mahasiswanya dengan tabel mahasiswa. Kemudian usernya itu root. Maksudnya root di sini saya tidak membuat usernya, dan passwordnya itu tidak ada karena memang saya tidak membuatnya. Di sini ada fungsi untuk pemanggilannya nanti, URL, user, dan passwordnya. Kemudian jika nanti ternyata tidak terkoneksi, maka ini perintah yang akan muncul nanti. Kemudian langsung saja ke form mahasiswanya. Di sini di form mahasiswanya di bagian desainnya, di sini ada data mahasiswa, labelnya NIM, nama, alamat, jurusan. Di sini text field-nya, variabel name-nya itu txt name, kemudian di sini txt nama, kemudian di sini ada txt alamat. Di sini saya buat combo box. Jadi nama variabelnya itu JB jurusan. Kemudian disimpan di sini menggunakan button namanya btn simpan, nama variabelnya. Kemudian di sini namanya btn edit, di sini btn hapus, dan di sini btn clear. Kemudian ini untuk menampilkan data yang kita masukkan nanti, saya menggunakan tabel. Variabel name-nya itu tabel data. Dan pertama, supaya di waktu kita running nanti, titelnya ini akan ada namanya sesuai yang kita mau. Jadi di search-nya ini kita buat fungsi load tabelnya. Jadi di sini nanti tabel di baris pertama itu, di kolom pertama ada nama. Jadi tabel 1 tadi. Yang ini titel pertama, nanti munculnya itu name. Kemudian yang kedua nama, kemudian alamat, kemudian jurusan. Setelah itu akan diselect from mahasiswa. Jadi data yang kita masukkan di database nanti akan diselect ke tabelnya tadi, tabel yang ada di tampilannya dari database mahasiswa tabel MHS. Kemudian ini perintah untuk mengkoneksikannya ke koneksi tadi, ke koneksi ini untuk ke database-nya. Kemudian ada ini stm ini untuk memanggil yang dikoneksinya tadi.
dan yang ini untuk memanggil SQL yang ada di sini tadi. Kemudian kan karena di sini saya punya 4 kolom, jadi di sini juga get stringnya itu ada 4 sesuai dengan apa yang ada di database-nya. Di sini ada name, nama, alamat, dan jurusan. Kemudian nanti akan ditampilkan. Setelah itu kita akan langsung masuk ke tombol simpannya. Tombol simpannya ini dimasuknya itu dengan nama SQL, tipe datanya string, jadi insert into MHS values. Jadi nanti data yang kita masukkan di sini, nanti itu akan masuk ke database dengan tip namanya itu ada SQL, dia masuknya itu txt name, txt nama, txt alamat, jb jurusan, ini sesuai dengan nama variabel yang kita buat tadi. Kemudian ini koneksi ke database-nya tadi, ini untuk memanggil dari yang string SQL-nya ini. Kemudian jika datanya berhasil masuk ke database, maka akan muncul pesan ini kita pesannya menggunakan JOptionPen. Kemudian jika tidak berhasil, maka ini adalah pesan yang akan muncul nanti. Kemudian untuk menampilkan data yang kita masukkan di sini ke tabelnya, itu fungsi load nih harus kita masukkan ke btn simpannya. Kemudian supaya data yang kita masukkan di sini nanti bisa langsung terhapus, langsung masuk ke sini, itu kita akan membuat fungsi kosong. Jadi fungsi kosong ini di sini, privat void kosong. Jadi nanti name, nama, alamat, jb jurusannya ini saat kita masukkan ke database, di tampilannya akan langsung kosong dan masuk ke tabelnya. Kemudian setelah itu di bagian edit, jadi tetap ya pakai nama yang sama, tipe datanya juga sama, SQL, string SQL. Jadi update MHS set, jadi di database-nya nanti akan diupdate nama, name, alamat, jurusan, ini yang ada sesuai di database-nya. Kemudian yang ini txt nama, ini tadi nama dari variabelnya, dan di sini ada where name, ini karena name-nya itu adalah primary key-nya. Jadi di sini name-nya itu adalah primary key-nya. Kemudian setelah itu dikoneksikan lagi ke koneksi ini, masuk ke database. Kemudian ini ada perintah SQL-nya tadi untuk memanggil yang ini. Kemudian jika berhasil diedit di database-nya, dengan pesan JOptionPen ini akan muncul. Kemudian jika gagal, maka pesan data gagal diedit ini akan muncul. Seperti tadi yang ada di btn simpan, di tombol simpan. Itu untuk memasukkan ke tabelnya, tabel di tampilannya itu load tabelnya dimasukkan ke btn edit, kemudian kosong, ini untuk mengkosongkan yang kita masukkan di sini tadi. Kemudian setelah itu di bagian hapus ini kita akan menghapus isi yang ada di tabelnya ini dengan perintah in baris table get select row. Jadi akan diselect dulu nanti barisnya, kemudian ini menghapusnya pasti kita koneksikan ke database kita. Jadi kita select di database kita,
Kemudian ini masuk ke data mahasiswa, jadi dihapus yang ada di tabel mahasiswa di database-nya. Kemudian ini dia baris per barisnya dimulai kan, karena ini array, dimulai dari 0. Kemudian jika berhasil dihapus, jika berhasil dihapus, ini tampilan pesannya nanti data berhasil dihapus menggunakan JabsenPen. Kemudian di tombolnya hapus ini tadi, jika kita klik tombol hapusnya tapi kita belum memilih di tabel sini, nanti kita belum memilih data yang akan dihapus, maka akan muncul pesan ini, pilih data yang ingin dihapus. Peringatan ini adalah bagian dari titelnya. Kemudian jika ternyata datanya gagal, maka dengan JabsenPen ini pesannya akan muncul tampilan data gagal dihapus. Kemudian seperti yang sebelumnya, ada BTN simpan dan edit. Di sini di BTN hapus juga kita memasukkan load tabelnya dan fungsi tabelnya, dan kita masukkan juga fungsi kosongnya. Kemudian setelah itu di clear data. Clear data ini nanti kita hanya akan menghapus yang ada di sini, yang ada di name, nama, alamat, apa yang kita tulis akan dihapus di situ. Jadi di sini kita tinggal memasukkan fungsi kosongnya. Dan di saat tadi untuk bagian untuk menghapus atau mengedit data, di bagian mengedit data tadi, di tabelnya ini di bagian event, di mouse, di klik ini harus kita nyalakan supaya nanti kita jika mengklik di tabelnya akan masuk di atasnya sini, akan muncul lagi di situ. Dan di dalamnya kita akan memasukkan source code-nya ini in baris, jadi per barisnya itu tabel data row, add point, get point ini. Jadi kan kita punya 4 kolomnya, ada name, nama, alamat, jurusan. Jadi nanti jika kita klik yang ada di sini akan muncul kan di atasnya, dan itu nanti yang muncul name. Ini akan masuknya ke txt name tadi. Kemudian namanya akan muncul masuk ke txt nama, akan masuk ke txt alamat, dan jurusan juga akan masuk ke CB jurusan. Sekarang kita coba running untuk membuktikannya. Nah, di saat kita running, misalnya kita masukkan name 1, nama Dwi, alamatnya di Kintab, jurusannya langsung TI saja, kita simpan misalnya. Nah, data berhasil disimpan. Oke, masuk ke sini kan? Sini kita lihat tadi. Nah, di sini tadi. Jika berhasil, maka data berhasil disimpan. Masuk ke load table. Sesuai sudah masuk ke load table-nya, dan kosong kan tadi yang di sini langsung kosong. Kemudian coba lagi kita masukkan dulu. Kita input dulu. Namanya Ratna. Alamatnya di Sungai Jelai. Kemudian misal jurusannya akuntansi, kita simpan lagi. Nah, data berhasil disimpan kan? Sekali lagi kita masukkan, kita coba 3, namanya Sari, alamatnya di Balaikari, jurusannya misalnya agrobisnis. Nah, waktu kayak gini nih, kita simpan nih, muncul data berhasil disimpan. Ini berarti dia sudah masuk ke database-nya. Kita okekan dengan perintah tadi load table, maka dia masuk ke sini. Ini kita lihat di database-nya. Di
Nah, di sini sudah masuk, Dwi, Ratnasari sudah masuk semua kan. Kemudian kita coba kita edit. Cara mengeditnya ini kita klik dulu, misal kita edit di Sari. Nah, masuk ke sini kan. Masuk ke sini. Kemudian kita ganti misalnya ini alamatnya jadi Banjar. Kemudian kita klik editnya, data berhasil diedit, berarti ini berhasil diedit di database-nya. Kemudian kita oke. Nah, di sini di tabelnya ini akan berubah juga karena tadi kita sudah memasukkan load table-nya. Di sini ada di sini nih. Nah, di sini. Nah, di sini tadi kita sudah kan ini manggil database-nya. Sudah berhasil diedit di database-nya, maka akan muncul pesannya, kemudian akan tampil di tabelnya. Kemudian kita coba clear dulu, kita coba, atau mau coba hapus, coba clear. Kita coba di clear, kan ini tadi fungsi kosong aja, berarti tampilannya akan kosong. Jadi misalnya di sini di Banjar ini tadi kita clear datanya, nah maka di sini nanti akan terhapus karena kosong tadi kan emang fungsi kosong tadi untuk menghapus yang ada di NIM, nama, alamat, jurusan ini. Kemudian di bagian hapus ini, fungsi dihapusnya ini, hapusnya disesuaikan, kolomnya ada 4 kan, di sini ada 4, dia manggil ke mahasiswanya. Misal nomor 3 ini kita hapus, muncul pesan data berhasil dihapus, berarti yang ada di database sudah terhapus, makanya muncul pesan ini. Kita oke kan, maka yang di tabel ini juga akan terhapus karena fungsi load tabelnya tadi sudah kita masukkan di btn hapusnya, dan di sini juga sudah terhapus karena fungsi kosongnya kita masukkan. Kemudian perintah yang ini, pilih data yang ingin dihapus. Ini akan muncul jika di sini belum ada yang kita pilih kan, tapi kita sudah mengklik hapus. Nah, ini akan muncul pilih data yang ingin dihapus. Kemudian peringatan ini adalah tampilan ini, titelnya. Oke. Nah, kita lihat di database-nya tadi. Kita lihat. Nah, ini sudah berhasil dihapus, ya kan? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bagaimana cara membuat CRUD dan mengkoneksikannya ke database di NetBeans. Jika terdapat banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.